Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Maskur Yusuf, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213250989. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat semua? Belum sarapan yang pasti? Sudah, ya sudah sarapan. Baik, sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Baik, terima kasih. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah sehat semua, masuk semua. Kemudian sebelum ke materi, ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu ketika melihat teman terlibat dalam tawuran? Kira-kira bagaimana? Apa takut? Apa kasihan atau bagaimana? Kasihan. Kasihan terus, nah? Ada lagi? Perasaan ketika melihat teman kelahi. Oke, lanjutannya. Tujuan pembelajaran di bab ini yang kita bahas adalah perkelahian antar pelajar. Ada 3 materi ya, namun yang 2 nanti pertemuan berikutnya. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, yang minuman keras nanti ya, dalam perspektif Islam. Kemudian berikutnya, coba bayangkan jika salah satu teman kita, teman kalian, teman anak-anak, ikut tawuran lalu harus berurusan dengan polisi sebagai penegak hukum. Kemudian apa dampaknya bagi masa depan dia yang melakukan tawuran? Kemudian bagaimana dengan nama baik sekolah kita? Bagaimana nama baik keluarganya? Bagaimana kehidupan sosial di masyarakat sekitarnya? Bayangkan, ketika teman kita melakukan tawuran, aspek yang dibahas adalah perkelahian antar pelajar. Kita simak video berikut ini tentang perkelahian antar pelajar. Diperhatikan nanti kita cari makna dari perkelahian itu. Langsung di proyektor ya.
Oke, habis. Sudah? Nggak paling menengcep. Itu dari gambaran apa ya? Ilustrasi ya. Kenyataannya mungkin kalian bisa melihat dari yang belum lama ini terjadi di Indonesia, walaupun bukan antar pelajar, itu bagian dari tawuran. Ketika ada demo kemarin, ada yang mesti menyimak semua. Tawuran kalah, ya meninggal, umpama menang, masuk penjara. Tidak ada yang diuntungkan dari kegiatan tawuran. Oke, selanjutnya kita buat kelompok dua anak saja. Sudah menyimak video tadi ya? Sudah dimasukkan ke dalam sanubari? Sudah punya gambaran. Kita membedah masalah dari gambaran video tadi maupun dari materi tentang tawuran ini. Silahkan membuat kelompok dua-dua, cari sendiri tidak apa-apa, bangkunya dipepetkan juga tidak apa-apa. Kemana arahnya? Saya kasih dua lembar, nanti kalau kurang dengan siapa? Iki wes mapan loro iki ora penak ngene. Dengan siapa iki? Ya silahkan cari teman, langsung digeser ya mejanya tidak apa-apa. Iki kene, balik hadap sini tidak apa-apa. Ya hadapnya tidak apa-apa. Iki digeser dikit tidak apa-apa. Mejanya dirapatkan. Iki tinggal putar mejanya saja tidak apa-apa. Yang masuk di persoalan ini dari materi tadi. Yang pertama, apa penyebab seseorang terlibat tawuran? Kita cari. Kemudian apa dampaknya bagi diri sendiri dan lingkungan? Kemudian bagaimana Islam memandang perilaku tersebut? Tuliskan ayatnya sebagai dalil. Jadi menurut Islam tawuran itu bagaimana? Kalau ada hukumnya apa tawuran itu? Apa wajib, apa sunnah, apa lain? Kemudian solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku tersebut, perilaku tawuran. Silahkan dicari dengan kelompoknya, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Boleh mencari sumber dari materi yang buku yang saya kirim itu, buku PDF-nya, atau mungkin dari internet, tidak apa-apa, silahkan mencari. Ditulis nama, jangan lupa namanya ditulis. 2 orang ya, namanya 2 orang. Jangan nama panggilan, nanti tidak ketemu. Ditulis nama lengkapnya. Yang pertama dibahas adalah tentang penyebab seseorang terlibat tawuran.
kemudian dampaknya bagi diri sendiri maupun lingkungan. Satu saja tidak apa-apa, satu lembar dulu yang dipakai. Nah, yang satu mencari, satu menulis. Nah, satu lembar dulu dipakai ya. Yang satu mencari jawaban, bertukar pikiran, tidak apa-apa. Kita latihan berpikir kritis. 2 anak 1 lembar. Jadi satu dulu, nanti kalau tidak cukup di lembar satunya. Bertukar pikiran, dicari bersama-sama. Di buku PDF yang saya kirim dulu itu ada materinya, di situ ada materi penuh ya itu. Kalau masih ada. Kemudian bisa juga di internet. Cari sumbernya yang jelas. Bisa semua internetnya. Ada yang tidak bisa? Saya tethering lah, saya kena, enggak aku. Enggak aku yang angel ya internet ini gini. Sandinya 1 sampai 8. Sudah bisa kita mulai ya. Dari yang sudah siap dulu. Dari problem 1, apa penyebab seseorang terlibat tawuran? Dari kelompok ini dulu, silahkan dibacakan. Yang lainnya silahkan dilihat jawabannya. Yang keras bacanya. Jawabannya langsung jawaban. Emosi yang tidak terkendali, hubungan keluarga yang tidak harmonis, yang menyebabkan jiwa seorang anak merasa tertekan. Yang penyebabnya yang pertama, emosi yang tidak terkendali. Ada yang menjawab sama dari kelompok ini? Emosi, intinya. Ada. Ini emosi? Emosi yang belum stabil. Belum stabil, tidak terkendali. Yang ini? Kurangnya kontrol emosi. Berarti belum stabil tadi, hampir sama. Yang ini? Tidak ada hubungannya? Yang hubungannya dengan emosi ada? Tidak ada. Yang kelompok sana? Ada? Bunyinya? Emosi yang tidak stabil. Kemudian berikutnya tadi, keluarga yang tidak harmonis. Ada? Dapat tidak? Kelompok lain? Ada ini? Ada. Ya, bunyinya? Lingkungan keluarga yang kurang kondusif. Lingkungan keluarga kurang kondusif. Yang ini? Kurang perhatian keluarga. Ini? Tidak ada. Dari kelompok sana? Hubungannya dengan keluarga? Kekerasan dalam broken home. Ya, sama. Jadi penyebab pemicu perkelahian yang pertama tadi dari emosi. Emosi yang belum bisa dikendalikan. Berarti usianya kira-kira umur berapa yang banyak terjadi melakukan? Antara 17 ya, usia remaja. Itu biasanya kalau emosi diluapkan. Sehingga sasarannya itu ya kemana-mana. Kemudian dari pengaruh keluarga juga ada. Seperti sudah dijawab, hampir semuanya itu betul. Ada yang mungkin sedang itu ya mungkin baru aja-aja, terus terjadi kecil tidak sampai pada hukum. Kalau sudah parah berarti masuknya di tadi jalurnya hukum ya, masuk di hukum. Kemudian caranya sangat banyak, ikut organisasi. Itu pasti mengurangi dampak, bahkan menghilangkan dampak daripada perkelahian itu.
Karena lewat melu organisasi, misal melu OSIS, misal melu Karang Taruna, engko wis kenal konco ini kene melu neh di desa lain dalam suatu pertemuan, itu kan kayak aku wis kenal ning kono, sehingga akan mencegah terjadinya tawuran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua untuk sore hari ini. Jawabannya bagus-bagus. Kita lanjut. Dari penalaran dari sebuah tayangan video dari materi yang sudah diajarkan tadi, kita masih punya satu lembar yang kita gunakan untuk ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari dari diskusi ini? Gimana kan menjalankan diskusi? Yang kamu pelajari dari proses diskusi dan hasil diskusinya. Kemudian, bagaimana cara kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Kan pembelajaran, proses pembelajaran, hasil dari pembelajaran. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya? Ini nalar berpikir kritis tadi yang masuk di profil pelajar Pancasila. Silakan tidak bisa langsung diutarakan. Bisa diutarakan dalam sebuah lembaran. Apa yang sudah kalian pelajari dari diskusi ini? Nah, diskusi ini mengajarkan apa? Kekompakan, kerjasama, empati, saling peduli. Kemudian tidak membantah jawaban dari kelompok lain, menerima masukan. Ya, langsung ya kita tak golek, orang mikir itu tak golek. Yang satu menulis, yang satu kalau bisa diungkapkan secara langsung tidak apa-apa. Kalau tidak bisa dituliskan melalui selembar kertas. Kurang 15. Kurang 15. Kenapa? Bingung? Bernalar kritis. Serasa bingung-bingung. Serasa banyak-banyak. Maksimal 3, tidak apa-apa. Atau 2. Kemudian untuk materi tadi sudah ya, materinya. Kita refleksi akhir dari gambaran seluruhnya, dari awal hingga akhir. Sisi ngak-ngok ya. Oke, dari yang pertama, pengertian refleksi semua ini, semua satu materi. Pengertian perkelahian antar pelajar bisa dilihat. Suatu pertengkaran atau perkelahian biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari 2 kelompok yang berbeda atau lebih. Kalau satu namanya kelahi, lek wis 2 kelompok besar namanya
tawuran. Lek mewong siji. Lek mewong siji kan ora iso kelahi, ora iso tawuran. Paling ya apa namanya? Menari, pokoknya apa? Apa latihan. Namanya berkelahi itu ya minimal 2 orang. Lek satu ora iso berkelahi, biasanya ngamuk paling satu. Faktor penyebab sesuai yang sudah dijawab tadi, di antaranya suatu masalah yang kecil. Tidak ada faktor yang jelas yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini seringkali terjadi karena hal-hal kecil. Selain faktor dari dalam diri pelajar, ada juga faktor yang berasal dari luar. Contohnya keluarga. Betul tadi, dari problem di keluarga itu bisa memicu konflik. Kemudian dari sekolah, satu sekolah bisa, dari 2 sekolah juga bisa. Mungkin ya karena ejekan dan sebagainya. Ejekannya karena tadi hal yang kecil, aslinya guyon dibuat serius. Kemudian masyarakat antar desa misalnya sering terjadi kalau di kota. Kemudian dari kemajuan teknologi, ada tadi dari media sosial, itu bisa menjadi penyebab perkelahian atau tawuran tadi. Kemudian larangan ini dalam surat Al-Ahzab, kemudian Al-Hajj. Dalam ajaran Islam, perkelahian pelajar merupakan akhlak masmumah, artinya akhlak yang buruk, ya. Akhlak yang baik namanya akhlak mahmudah, yang hukumnya haram dan dosa untuk dilakukan. Ya karena harus diarani haram, kalau dilakukan mendapat dosa. Kemudian Allah melarang hal tersebut melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58 dan Quran surat Al-Hajj ayat 71. Jadi sebagai orang yang beriman, hindarilah perkelahian antar pelajar karena akan mendapat hukuman yang berat baik di dunia maupun akhirat. Yang di dunia apa saja hukumnya? Nggak parah ya mengka ya. Penjara, sing kalah baik bisa meninggal atau mungkin cedera atau cacat dan sebagainya. Kemudian menghindari tawuran antar pelajar. Ini kayak untuk materi berikutnya adalah larangan mengonsumsi minuman keras. Itu ada tambahan larangannya. Walaupun judulnya mengonsumsi minuman keras, tapi Islam ada larangannya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa akhir kegiatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk hari ini.